Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, kian santer disebut-sebut menjadi kandidat bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Seolah tak mau kalah, PDI Perjuangan kini juga mulai melirik ke Gibran untuk menjadi bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Nama Wali Kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka kian santer disebut-sebut menjadi kandidat bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo. Salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Jadi nggak ada, jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi. Kan cawapres, ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja kan, baru berandai-andai ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengakui Gibran merupakan salah satu sosok yang potensial untuk menjadi bakal cawapres Prabowo, dan hal itu bukanlah menjadi rahasia. Pertama, saya kira bukan rahasia lagi bahwa Mas Gibran adalah salah satu bakal calon wakil presiden. Kan ada beberapa lainnya ya. Saya kira bukan rahasia lagi, ada namanya Pak Erick Thohir, itu Mbak Khofifah, Ibu Gubernur, dan mungkin ada lain-lain. Tapi saya kira tentu juga ada Pak Erlangga ya dari partai-partai pengusung. So saya kira itu. Nah, yang tadi Hashim menilai meski belum memiliki pengalaman, sosok Gibran dianggap bisa menyeimbangkan kepemimpinan Prabowo yang syarat pengalaman. Ada pengalaman pahitnya, jangan hanya semua pengalaman manisnya. 72 tahun, Mas Gibran masih 36 ya, kalau tidak salah. Apa betul? 36? Ya, 36 ya. Ini bisa balance Pak, ya, Pak, bisa balance. Saya kira ya bagus sekali. Pengalaman, mungkin Mas Gibran kurang pengalaman, tapi kan bisa nanti sebagai wakil presiden ya 5 tahun atau lebih, nanti bisa bertambah pengalamannya ya. Kepastian Gibran menjadi bakal calon wakil presiden masih bergantung pada hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, jika merujuk Undang-Undang Pemilu, saat ini Gibran masih belum memenuhi syarat batas usia karena masih berusia 35 tahun.
Sementara syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden adalah 40 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melapor ke PD Perjuangan tentang pinangan Partai Gerindra untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di sela-sela Rakernas keempat PD Perjuangan. Ya, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengaku ia akan menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tentu langkah politik ini bisa terjadi jika Mahkamah Konstitusi setuju untuk mengubah batas usia Capres-Cawapres yang sedang digugat lewat uji materi. Lantas akankah Megawati merestui Gibran untuk menjadi Cawapres Prabowo atau Gibran akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono. Kemudian juga ada peneliti yang juga pakar politik Muhammad Kodari, serta politikus PD Perjuangan Arya Bima. Bapak-bapak selamat petang semuanya. Selamat petang. Oke. Selamat sore. Ya, saya awali langsung ke Mas Arya Bima. Jadi sebenarnya PD Perjuangan akan menyetujui Gibran untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto atau akan mempertimbangkan untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo? Penegasan dulu tentang keputusan Rakernas hari ini yang menyangkut pencapresan. Yang pertama, keputusan Rakernas meneguhkan kembali kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan bakal calon wakil presiden, baik orang maupun timing yang jelas untuk disampaikan ke publik. Ini penegasan dari Rakernas. Kemudian dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri menyinggung ya, bagaimana kriteria yang nantinya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang yang lebih mengedepankan pada kepentingan bangsa dan negara, yang menyangkut bagaimana orang yang mampu menyelesaikan kedua tokoh ini dinamika problem persoalan bangsa saat ini mau ke depan. Maka bagaimana pasangan ini nanti lebih yang mengusung, lebih berorientasi kepada lebih kepentingan rakyat, bangsa, publik, yang saat ini sangat dibutuhkan terkait dengan Rakernas adalah persoalan kecukupan pangan nasional dengan kedaulatan pangan, yaitu produksi pangan nasional yang tidak menyandarkan pada pangan impor, dan terkait dengan kedaulatan pangan itu akan korelatif dengan kesejahteraan petani maupun nelayan. Ini salah satu kriteria. Mau tidak punya rumah itu bisa manusia, butuh pangan. Baik. Mau tidak punya motor butuh pangan. Maksud saya bahwa kriteria manusia atau orang yang mampu menjadi cawapres PDI Perjuangan atau cawapresnya Ganjar Pranowo adalah pasangan yang komit terhadap apa konsep kedaulatan pangan. Bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok, yang hanya menyodorkan lebih pada kelihatannya menyodorkan orang, tapi buntutnya atau belakangnya adalah konspiratif kepentingan-kepentingan kapital yang mendominasi. Kurang lebihnya itu. Mas Gibran Maka masuk berkaitan dalam dengan radar Mas itu Gibran, tidak, Mas Arya? Masuk dalam kriteria Bu itu nggak? Atau Megawati dalam pembahasan di internal PD Perjuangan nggak soal cawapres? Di dalam pembicaraan kanan kiri peserta Rakernas disebut-sebut juga soal informasi atau wacana publik yang ada di media sosial atau mainstream yang sering menyebut Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo, yang juga mulai disentil-sentil calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Karena Mas Gibran juga ada di situ, jadi suasana kebatinan Mas Gibran juga paham betul bagaimana suasana itu lebih mengedepankan persoalan bangsa, bukan persoalan capres mencapreskan. Ini yang saya lihat suasana Rakernas, dan Ibu menegaskan bahwa aku yang ngerti kenapa saya diberi hak prerogatif, karena Ibu itu tahu betul informasi masalah bangsa ini dari yang mendasar sampai yang tidak mendasar, dan siapa orangnya. Itu selalu ditegaskan oleh Ibu. Jadi bisa menjadi semacam kriteria dalam tanda petik, kurang lebihnya Ibu itu nanti ke depan seperti apa, dan Mas Gibran juga ada di situ. Mbak Puan dan Mas Hasto menyinggung
bahwa sistem meritokrasi kita, sistem penjenjangan kita saat ini banyak yang menyebut-nyebut Mas Gibran mempunyai tingkat popularitas. Namun sekali lagi bahwa itu hal yang biasa-biasa. Ibu mengatakan bahwa itu bagian dari dansa-dansi politik dalam kaitan saat ini yang sering menyebut persoalan kerjasama atau koalisi itu dansa-dansa politik. Dan ini akan berhenti pada saat sebelum atau pada tanggal 25 Oktober nanti setelah pencalonan. Dan itu dianggap hal yang biasa. Yang penting dansa-dansa ini tidak membuat orang kepelengkang atau kepleset, karena hal yang menyangkut motif daripada dansanya ini nggak seiring antara dansa elit dengan dansa rakyat. Baik, Mas Arya. Antara jazz dengan dangdut. Saya kira itu, dan Mas Gibran, saya kira saat ini dansanya masih di tingkat elit. Moga-moga publik atau rakyat juga menyambut dengan baik. Yang jadi pertanyaan, Tapi Mas yang Arya, lebih penting adalah Bu Mega. Ya, yang jadi pertanyaan ini sebenarnya Gibran diizinkan tidak untuk bergabung bersama Pak Prabowo Subianto. Tapi nanti boleh dijawab usai jeda ya, Mas Arya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.